Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan sebelum mulai, saya disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kita langsung masuk aja ke Telegram saya. Jadi semua fitur-fitur dari Wisdom and Invest ini aksesnya lewat Telegram ya. Dan untuk mendapatkan tools ini bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara berlangganan tentunya. Dan biasanya kalau berlangganan fiturnya itu lebih komplit ya. Yang kedua dengan cara gratis, ini gampang banget caranya, yaitu teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan kita ada 3, yaitu JUC atau Jasa Utama Kapital dan NH Korindo, juga Sukor Sekuritas. Ketiga aplikasi ini kita ada pakai sendiri, jadi teman-teman bisa saling sharing dengan kita-kita semua ya, dengan para mentor dari Wisdom and Invest. Dan tentunya ketiga sekuritas ini sudah terdaftar resmi di OJK, jadi jangan khawatir, tentunya aman dan enak banget untuk dipakai ya aplikasi-aplikasinya. Oke. Dan biasanya kita di hari Rabu dan hari Sabtu itu ada Zoom secara gratis terbuka untuk umum, jadi siapa aja boleh ikut karena toolsnya Wisdom and Invest ini ada banyak banget. Jadi nggak mungkin semua saya share di waktu yang terbatas ini. Untuk teman-teman yang tertarik mengetahui lebih dalam apa sih toolsnya Wisdom and Invest dan ada apa aja sih fitur-fiturnya, nah teman-teman bisa ke ikutan Zoom-nya ya. Di hari Rabu kemarin udah lewat, tapi jangan khawatir, nanti di Sabtu ada lagi. Yaitu biasanya kalau hari Sabtu jam 4 sore. Nanti biasa pengumumannya kita ada pin di dalam Telegram, jadi pastikan teman-teman udah ada di Telegramnya Wisdom and Invest. Kita langsung mulai aja, dan seperti biasa, saya akan analisa kompositnya dulu. Hmm, Nanti kita akan cek foreign flow ya. Kita menggunakan chart yang ini, SDX Composite. Ini adalah chart untuk menganalisa foreign flow. Jadi kita tahu kira-kira asingnya lagi net buy atau enggak sih. Untuk indeks kita, sebentar ya, secara tren, eh, sebentar. Oke, indeks kita secara tren ini masih sama seperti kemarin-kemarin analisanya, yaitu masih dalam kondisi sideways, bergerak di dalam range 6956 sampai 7136. Jadi masih bergerak di dalam kotak yang saya kotakin ini. Dan kita bisa lihat di sebelah sini juga, hari ini asingnya net sell ya. Kemarin asingnya net buy, memang ada beberapa dalam seminggu memang asingnya net buy, tapi nggak signifikan banget sebetulnya. Karena kalau kita lihat secara tren, ya kita lihat trennya ya menggunakan garis yang berwarna abu dan ungu ini. Kalau kita lihat secara tren dia masih agak menurun gitu. Jadi masih belum masif-masif banget. Kita harus menunggu konfirmasi juga akankah dia breakdown atau dia breakout ya dari area sideways ini, sehingga kita bisa menerapkan strategi yang lain kalau seandainya dia terjadi breakout ataupun breakdown. Saat ini strateginya masih sama, yaitu kita buy on support dan sell on strength aja. Kita incar saham-sahamnya di support ya, terutama untuk saham-saham yang lagi sideways juga. Kalau saham-sahamnya lagi uptrend, maka teman-teman bisa swingkan. Yang downtrend, mudah-mudahan teman-teman tidak simpenin ya. Nanti kita cek juga secara teknikal. Kalau yang ini chart yang saya pakai adalah slash win composite, fungsinya untuk menganalisa secara teknikal. Di dalam chart ini juga udah ada trading sistemnya, jadi gampang banget untuk membantu kita menganalisa sehari-hari ya. Contohnya, kalau yang di sini saya pakai contoh chart untuk composite-nya. Jadi yang perlu kita lihat adalah momentumnya.
Kalau dia berupa titik pink, maka artinya dia sideway. Kalau dia sudah ada momentum berwarna biru Ben-Hur dan semakin menanjak, itu yang bagus. Dia sedang uptrend, terutama ketika pikselnya hijau-hijau dan dia berada di atas garis Winline ya. Ketiga hal inilah yang harus dipenuhi untuk entry valid, secara valid. Dan kemudian volume juga kita harus perhatiin sih. Kalau dia ada volume, maka semakin bagus ya, semakin valid lagi. Kebalikannya kalau misalnya merah-merah, artinya dia lagi downtrend. Kalau merah tua dan semakin mengecil itu membaik ya, artinya momentumnya membaik dan ada potensi untuk reversal. Kalau yang biru, biru Ben-Hur dan dia menjadi biru tua lalu semakin menurun, artinya potensi reversal juga. Jadi kebalikannya. Jadi saat ini belum ada, dia masih sideway dan ini ada support resist yang di dalam kotak ini ya, itu adalah angka support resistnya, jadi membantu banget supaya teman-teman nggak bingung-bingung di mana sih supportnya, di mana sih resistnya. Nah, angka-angka inilah yang membantu kita. Jadi dia udah generate by sistem langsung. Oke. Kita masuk ke saham yang pertama, yaitu BSDE. BSDE, kita akan menganalisa dengan cara yang sama seperti tadi ya, sehingga nanti teman-teman kalau sudah punya akses ke toolsnya Wisdom and Invest, ini bisa menganalisa secara mandiri dengan cara yang saya lakuin tadi. Yang pertama kita lihat adalah momentumnya. Kalau momentumnya berupa titik pink, artinya dia sideway. Nah, sideway-nya semana di yang ini, garis support resist dan ada area yang berwarna hijau ataupun merah, itulah yang membantu kita untuk menganalisa range-nya ya, range trading-nya. Jadi BSDE ini belum ada momentumnya, masih berupa titik pink, masih sideway, pixelnya sih oke. Tapi karena dia sideway, artinya strateginya adalah buy on support, lalu sell on strength. Jadi kita harus menentukan di mana supportnya, di mana resistnya. Supportnya kita bisa menggunakan ini di area 910, dan resistnya di sebelah sini ya, 940. Memang ada sempat ke sini juga 960 ataupun bahkan jebol juga dari 910. Tapi karena area yang 910 sama 940 itu lebih banyak dilewatin, jadi kita gunakan area itu aja. Jadi buy on support, sell on strength, ini kalau begitu mendekati area-area resist, sebaiknya teman-teman jual take profit ya, sebagian at least. Hari ini sih cukup oke. Ini ada ekor juga nih, 940. Makanya ada orang yang taking profit. Kalau besok dia bikin higher high lagi menuju resist 960, maka mudah-mudahan teman-teman jangan lupa ya untuk taking profit lagi sebagian. Kecuali dia sudah mulai ada momentum berwarna biru Ben-Hur atau biru seperti ini yang meningkat. Jadi dia harus ada momentum yang semakin meningkat itu semakin bagus. Kalau belum ada momentum, maka kita tektokan aja dulu ya. Ini untuk BSDE, jadi masih tektokin aja. Kita lanjut ke saham kedua, yaitu INDF. Untuk INDF, sama juga kita lihat momentumnya belum ada, artinya dia masih berpotensi untuk sideway. Namun candlenya sih lumayan bagus ya. Ini ada sih momentumnya tapi berwarna biru muda, masih berwarna biru muda. Jadi belum keren-keren amat, harus seperti ini yang bagus nih. Jadi momentumnya harus semakin meningkat dan bertahan ya, ada volume juga, itu baru bagus. Ini sih lumayan, tapi udah berada di area resist nih. Ini memang pas lagi di area resist, jadi mudah-mudahan teman-teman kalau ada yang udah punya, jangan lupa untuk taking profit, dia di area resist. Kalaupun besok dia bikin higher high lagi, artinya dia berpotensi ke 6.800. Di sini juga ada gap nih. Kalau dia udah tutup gap, lalu tiba-tiba banyak yang jualan, maka jangan lupa ya untuk taking profit juga. Jadi supportnya kita bisa gunakan low hari ini, 6525, atau garis win line, yaitu 6440. Kita buletin ya sesuai dengan fraksi. Jadi ini 6.400 deh kita buletin, karena dia fraksinya 50. Fraksi 25, sorry. Fraksi 25, jadi 6425. Supportnya tadi 6525, 6425. Dengan resistnya tentu high hari ini 6.700 dan 6.800.
Untuk entry sebetulnya agak high risk ya, sudah agak high risk karena dia sudah menuju ke area-area resist. Khawatirnya karena dia juga nggak ada momentum, begitu mencapai resist nanti banyak yang taking profit. Kalau teman-teman ingin entry, maka entry-nya nanti aja ya, menunggu sabar-sabar di area-area support. Support resist sudah tadi ya, supportnya, resistnya oke. Kita lanjut ke saham ketiga, yaitu JPFA. Oke, untuk JPFA dia masih bergerak dalam channel downtrend. Jadi kelihatan ya dari area channelnya itu yang udah terbentuk, dia masih bergerak zigzag di dalam range ini. Sehingga kalau ingin spek buy sih boleh aja, namun pastikan dia mantul dulu supaya teman-teman nggak nangkepin pisau jatuh. Dari segi momentum dia masih berupa titik pink dan ada yang berwarna peach itu, jadi dia semakin ke bawah ya, itu tidak oke. Pixelnya juga merah-merah, tidak oke, terutama dia candlenya candle bearish dengan volume yang besar, kemungkinan besar khawatirnya dia akan turun kembali. Sebaiknya sih hindari dulu JPFA-nya, mungkin bisa pilih saham lain yang lebih menarik ya, karena khawatirnya kalau ingin bottom fishing untuk kondisi seperti ini, takutnya bottom fishing-nya malah gagal. Jadi potensialnya hanya di bawah 50% lah untuk bisa cuan dari saham-saham yang lagi downtrend seperti ini. Atau menunggu aja sampai dia ada momentum, itu masih lebih oke ya. Ketika dia ada momentum, pixel hijau-hijau dan di atas garis win line itu lebih bagus. Kan artinya dia sudah mulai uptrend. Sedangkan kalau ini masih belum, momentumnya belum oke, pixel belum oke, candlenya bearish, volumenya juga cukup besar. Sama seperti ini, candle bearish, volume besar, dia melanjutkan penurunannya. Yang ini juga ya, candle bearish dengan volume besar, makanya dia melanjutkan penurunannya. Ini juga potensialnya seperti itu. Mau spek buy sih boleh aja, tapi nggak disarankan sih ya. Support trennya di 1290 dan resist trennya 1375. Ini juga generate by system, jadi teman-teman udah bisa ngelihat, oh support trennya di sebelah sini. Kalau dia mantul, berarti dia berpotensi ke resist trend. Gitu ya. JPFA-nya sudah, kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu BDMN. BDMN, kita menganalisa dari momentumnya. Momentumnya berupa titik pink, artinya dia sideways. Pixelnya masih belum oke. Yang bagus adalah ketika dia sudah mulai ada momentum, pixel hijau-hijau, dan di atas garis win line. Dan ada volume juga ya, dia naik disertai dengan volume itu yang bagus. Jadi disinilah valid entry-nya untuk kita beli. Kalau sekarang ini karena dia belum ada momentum masih sideways, kita lihatin ya range sideway-nya dengan apa? Yaitu dengan area yang berwarna magenta ini nih. Ada angkanya ini di sebelah sini 29283115 itu dibuletin ya sesuai dengan fraksinya masing-masing. Jadi kalau mau spek buy silakan karena dia lagi sideways maka strateginya buy on support lalu sell on strength. Tapi hati-hati kalau misalnya dia sampai breakdown, maka sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk exit dulu ya. Dan kalau dia breakout, maka artinya bagus. Teman-teman bisa entry. Tadi angka-angkanya sudah, ini sudah. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu Elsa. Elsa momentumnya masih merah, dia berada dalam tren yang downtrend ya. Ini udah ada range-nya terbentuk dengan support di sebelah sini. Kita pakai yang ini aja deh. Ini ada sih angkanya udah 318. Coba saya pastikan itu low-nya di sebelah mana. Ya, di 318 dan 341 di buletin ya, sesuai dengan fraksinya masing-masing. Jadi kalau dia bergerak dalam di sini, kemungkinan dia bisa zigzag seperti ini. Jadi kalau udah mencapai resistance, sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk SOS juga nih. Kalau di support baru teman-teman spek buy. Seperti itu strateginya ya. Jadi seperti bottom fishing.
Sehingga ini udah mulai menuju area-area resist nih. Ini ada resist 338 juga. Jadi sebaiknya teman-teman jangan lupa ya untuk SOS dulu. Kalau misalnya baru mau entry, jangan sekarang. Tunggu aja nanti mungkin deket-deket area support 318 atau di MA 200, 312. Valid entry-nya sama ya seperti yang tadi di depan saya info, yaitu ketika dia ada momentum yang semakin meningkat, terutama ada volume juga yang di atas rata-rata dan semakin meningkat rata-rata volumenya, juga pixel hijau-hijau dan dia bergerak di atas garis win line. Ini yang bagus untuk entry. Jadi kalau bisa teman-teman carilah saham-saham yang seperti itu, ciri-ciri dan gejala-gejalanya ya. Kita cek saham lain. Jadi Elsa-nya sudah. Kita menuju saham Toba. Oke, Toba. Coba kita lihat. Untuk Toba, dari momentumnya, dia masih berupa titik pink. Artinya sideway ya, masih berpotensi sideway. Kecuali dia sudah punya momentum dan semakin meningkat, pixelnya juga hijau-hijau, dia di atas garis win line, maka kita masih bisa swingkan. Sekarang dia masih berpotensi sideway, dengan range area sideway-nya bisa seperti ini atau seperti ini. Jadi dia lagi pas di area resist ya. Kalau besok dia tidak bisa bikin higher high lagi, tidak bisa closing high, maka sebaiknya jangan lupa untuk SOS atau jualan dulu, taking profit dulu. Taking profit dulu. Kita cek tobaknya. 735 di sini. Itu resist selanjutnya. Jadi besok dia akan tes lagi area resistnya yaitu 710 atau high hari ini. Jadi kalau dia break 710 artinya dia akan testing 735-nya itu. Kalau dia belum bisa break dari 75 atau dia nanti ternyata closing di bawah 710, maka jangan lupa untuk taking profit ya. Resistnya tadi 710, 735 dan 755. Untuk support tentu low hari ini 665. Jadi selama dia di atas 665 masih oke, masih bagus nih. Cuma karena dia belum ada momentum yang semakin meningkat jadi masih potensial sideway. Sehingga teman-teman jangan lupa ya untuk taking profit. Kecuali dia mampu bikin higher high terus. Kalau dia bikin higher high terus itu bagus. Artinya teman-teman tinggal hold aja. Jadi taking profitnya sedikit-sedikit aja. Di sini taking profit, di sini taking profit, di sini taking profit. Nanti kalau dia closingnya bagus, maka tinggal hold. Sisanya tinggal pasang trailing stop aja. Kalau dia setiap candle bikin higher high, itu bagus. Tinggal di hold aja, pasang trailing stop. Lalu nanti tinggal digiring ya. Tadi supportnya udah ya, low-nya 665 itu supportnya. Selama dia di atas 665, artinya dia masih bikin higher high, masih bikin higher low, itu masih bagus. Support garis win di 657, ini dibuletin jadi 655, dan support yang sebelah sini adalah 630. Jadi kalau dia masih belum ada momentum juga dan tidak membentuk higher high, artinya dia potensial sideway, berarti dia kemungkinan akan kembali ke area-area supportnya, yaitu support 630, karena jadinya dia akan sideway seperti ini ya, kalau dia tidak berhasil membuat higher high terus. Sehingga strategi lagi sideway, jangan lupa buy on support, sell on strength. Jadi di tektokin aja dulu. Selanjutnya, MTEK. MTEK masih belum oke. Dia terus membuat lower low. Volumenya juga semakin tinggi. Jadi ini prinsipnya adalah ketika dia naik, bikin higher high disertai dengan penguatan volume, itu bagus. Dan ini kebalikannya ya, ketika dia terus membuat lower low, candle-nya candle bearish, disertai dengan volume, jadinya kurang oke. Momentumnya juga menjadi merah, tidak oke. Jadi ketika dia breakdown sebelah sini, di sini kan ada channel up gitu ya, menjadi support. Ketika dia breakdown support, itu sudah menjadi sinyal bahwa dia tidak oke lagi, dia sudah patah tren, jadi sebaiknya mudah-mudahan teman-teman sudah pada out dari saham si MTEK ini. Kapan untuk entry kembali? Belum ada sinyal-sinyal untuk entry kembali. Yang bagus adalah ketika dia ada momentum berwarna biru Ben Hur disertai pixelnya hijau-hijau dan di atas garis win line, juga disertai dengan volume yang semakin meningkat. Ini yang bagus ya, jadi sinyal entry adalah saat seperti ini. Sinyal exit adalah ketika dia sudah mulai patah tren.
Apalagi disertai dengan pelemahan momentum, itu menjadi sinyal untuk exit dan jangan entry dulu sampai ada sinyal untuk entry lagi. Oke, jadi kalau teman-teman disiplin dengan trading sistemnya, maka sebetulnya hasilnya akan oke ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang nyangkut dan kalau entry tidak disarankan untuk entry lagi. Selanjutnya, Bapak. Untuk Bapak, ini tidak liquid ya, dengan transaksinya 0,6 miliar, jadi di bawah 1 miliar ini tidak liquid, volume rata-rata transaksi juga 2,3 miliar, di sini bisa kelihatan dia belum ada volumenya nih. Jadi yang bagus adalah ketika dia ada momentum, ada volume, pixelnya hijau-hijau, dan dia break ke atas garis win line, itu yang bagus. Jadi saat ini belum ada sinyal untuk entry, kalaupun teman-teman ingin bottom fishing sih boleh-boleh aja. Cuma kayak candlenya ini masih lower low ya. Candlenya masih lower low dengan supportnya di 113. 113. Kalau mau spec buy sih boleh, silakan aja. Sahamnya saham volatil, jadi kalau mau entry, mau spec buy, mudah-mudahan teman-teman bisa disiplin. Kalau misalnya dia jebol lagi dari 113, sebaiknya exit. Dan karena dia belum liquid, belum ada volume, belum ada momentum juga, jadi ini masih ini ya, momentumnya berupa titik pink dan ada yang kayak pastel gitu malah semakin ke bawah, itu tidak oke. Yang bagus adalah seperti yang tadi saya bilang, ketika dia ada momentum, ada volume, ada pixelnya hijau-hijau dan dia di atas garis win. Jadi ini belum terpenuhi semua, volumenya juga belum oke. Yang mau fast trading itu silakan, mau scalping silakan, tapi saya sih nggak menyarankan, terutama untuk teman-teman yang baru belajar ya, atau baru mulai trading di saham. Sebaiknya sih jangan entry di saham yang seperti ini. Tadi supportnya udah ya, 113 dengan resist 122. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu SMDR. Untuk SMDR, ini belum oke. Momentum juga belum oke karena masih berwarna merah tua ya dan kecil. Yang bagus adalah ketika dia sudah mulai ada momentum berwarna biru Ben Hur dan semakin meningkat juga disertai penguatan volume. Ini waktu itu naik nggak ada volumenya. Ini juga volumenya masih belum ada, jadi masih belum oke, belum ada sinyal untuk entry lagi. Menunggu aja sampai dia mulai ada volume, mulai ada momentum berwarna biru Ben Hur, pixelnya hijau-hijau, dan dia berada di atas garis win line. Itu yang bagus. Ini belum oke, candlenya juga masih lower low. Dia masih bikin tangga ke bawah dengan support selanjutnya di 2190 ya. Kalau breakdown lagi dia akan ke support di sini 2100. Tapi kalau closingnya di bawah itu sudah jadinya kurang oke lagi nih. Sebaiknya hindari dulu aja karena artinya dia mulai bergerak di bawah MA 200, dia menjadi strong downtrend, secara major juga downtrend. Jadi sebaiknya hindari dulu aja, cari saham lain ya. Dan kalau teman-teman misalnya ada yang nyangkut, mudah-mudahan teman-teman bisa disiplin. Kalau dia mulai turun ke bawah, apalagi 2100, maka sebaiknya exit dulu, mendingan langsung ganti ke saham lain. Selanjutnya setelah SMDR ada ADMR. Nah, ADMR ini menarik karena waktu itu kan keluar baru kemarin ya. Sebetulnya kemarin kan ada rebalancing MSCI dan biasanya dibuang dan kadang-kadang tuh dimanfaatkan oleh teman-teman untuk spec buy. Jadi ketika keluar dari MSCI, begitu hari terakhir last day of MSCI spec buy dan besoknya jualan. Jadi harusnya hari ini teman-teman semoga sudah pada taking profit ya. Karena kita harus pantau lagi apakah ini masih oke nih. Secara tren besar sebetulnya dia masih sideways ya, masih sideways bergerak zigzag di arah sini. Momentumnya masih belum oke, pixelnya juga masih merah satu dan dia masih di bawah garis win line. Jadi sebetulnya secara tren dia masih belum oke-oke banget. Jadi hanya untuk spec buy aja harusnya. Kalau kemarin teman-teman beli, jangan lupa untuk taking profit. Mau di hold dulu sebagian silakan. Jadi at least udah taking profit sebagian nih. Kalau besok dia gagal breakout atau gagal breakout dari garis win line atau tidak membuat higher high lagi, maka
boleh buang semuanya tuh. Resist 1730, garis winline 1740. Jadi dia harus bikin higher high dulu, baru oke ya. Kalau dia bikin higher high lagi, maka teman-teman bisa hold. Supportnya yaitu di 1650. Nih, 1650. Selama dia di atas 1650, ini boleh hold nih. Tapi kalau breakdown, maka sebaiknya langsung taking profit semuanya ya. Dengan resist tadi sudah, support selanjutnya tentu di sebelah sini nih, 1605, 1570, dan 1455. Resistnya tadi udah di garis winline 1740, 1800, dan 1850. Oke, itu saham ke-10 yang udah dibahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Sekarang kita mau ngelihat hasil screenernya Wisdom and Invest ya. Memang karena indeksnya masih sideways dan eh masih belum oke nih ya, masih belum oke-oke banget. Saham-sahamnya yang lagi jalan juga adalah saham-saham yang nggak jelas semua, saham-saham gorengan, apalagi banyak waran-waran yang berkeliaran nih hari ini. Jadi saya mungkin nggak kasih banyak-banyak ya, karena khawatirnya teman-teman yang nonton ini masih belum terbiasa dengan saham-saham yang volatil. Karena saham-saham yang sekarang berjalan adalah saham-saham yang rata-rata gorengan ya, dan second liner. Kalau mau yang aman, maka pilihlah saham BBRI, BBNI. Cuma harganya pun sekarang sudah terlalu tinggi sebenarnya. Jadi rewardnya, walaupun si BRI dan BNI nanti misalnya all time high lagi, rewardnya sebenarnya nggak gede-gede banget ya. Paling hanya beberapa persen aja. Screener yang akan kita lihat, saya mau share screener HKHKI. Jadi screener HKHKI ini tetap ya, semua saham yang masuk screener bukan berarti dia bagus. Kita harus ngecek lagi ke chartnya masing-masing. Kita harus analisa apakah dia trennya lagi bagus. Seperti yang tadi saya bilang, dia ada momentum biru, ada volume, ada dan liquid, lalu pixelnya hijau-hijau, dan dia di atas garis winline. Kita utamakan untuk mencari saham-saham yang seperti itu. Kalau tidak ada, maka at least kita cari saham yang sideways lah ya. Dan kita menggunakan strateginya buy on support, sell on strength. Jadi kita tektokan aja dulu. Untuk yang HKK ini ada screenernya. Teman-teman boleh catetin, boleh screenshot, itu silahkan. Nanti saya akan share eh kalau yang tadi ini frekuensi analyzer, tapi saya nggak menyarankan ya, karena kalau teman-teman tidak mengerti cara penggunaannya, ini jadinya berbahaya gitu. Takutnya nanti malah teman-teman salah menggunakannya karena tidak mengerti cara menggunakannya ya. Oke. Kalau penasaran dengan frekuensi analyzer, bisa lihat di YouTube yang lain, di video YouTube yang lain saya ada membahas tentang frekuensi analyzer. Kita akan bahas saham pertama yaitu, jadi udah saya pilihin beberapa, cuma memang saham-saham ini pun agak high risk ya. Kayak Selis ini sahamnya sebetulnya volatil banget. Volatil banget, bisa lihat nih dari harga berapa dia turun sampai segini ya. Kali ini dia mulai ada volume lagi, momentumnya sih belum ada-ada banget, tapi ada perbaikan momentum nih. Jadi perbaikan momentum. Nah, mudah-mudahan ini adalah valid divergent, bullish divergent. Selama dia berada di atas garis winline, ini masih oke. Jadi ini sudah oke, ini sudah oke, di atas garis winline oke. Tinggal menunggu momentum yang semakin meningkat aja. Karena dia volatil, sebaiknya teman-teman buy on weakness ya. Bisa juga menggunakan angka VWAP-nya. Hari ini dia closing 270, VWAP hari ini 262. Jadi mudah-mudahan besok dia menuju lagi ke area VWAP-nya 262. Itu teman-teman bisa spec buy di area-area sana. Untuk support kita bisa gunakan high hari kemarin, karena itu seharusnya resist hari ini, tapi udah di break, maka itu menjadi support sekarang, yaitu 248 dan 238 adalah low-nya. Low candle hari ini ya, garis winline di 230. Selama dia di atas garis winline, ini masih bagus. Apalagi kalau dia di atas 238 ini oke, berarti artinya dia masih membentuk higher high, jadi masih bagus. Dengan resist selanjutnya, mudah-mudahan dia bisa ke area sini ya, di 314. Nah, kita cek dengan HKHKI nih. Kan dari tadi kita belum bahas HKHKI-nya. Nah, ada
screener hak kaki fungsinya untuk ini juga sebetulnya. Kenapa menggunakan hak kaki terutama 5 menit? Karena biasanya untuk kita fast trading itu lebih oke kalau kita pakai hak kaki. Chart hak kaki ini secara 5 menit ya. Karena kita menggunakannya secara 5 menit, artinya entry exit-nya juga secara 5 menit. Jangan menggunakan chart 5 menit untuk entry, lalu exit-nya di daily ya, karena jadinya salah banget strateginya. Di panel yang ini ada tulisan FQ, artinya Frequency Analyzer. Buat teman-teman yang belum paham cara penggunaan Frequency Analyzer, itu bisa lihat di video YouTube yang lain. Di Wisdom and Invest saya pernah ngejelasin ya penggunaan Frequency Analyzer. Secara sekilas adalah pada intinya, di sini ada spike saat dia lagi sideways, itu menunjukkan adanya transaksi lot besar. Tapi bukan menjadi sinyal entry. Jadi kita harus kita memerlukan konfirmasi yaitu menggunakan HK-HQ-nya. Kalau ada action untuk menaikkan harga, yaitu si HK yang berwarna hijau-hijau, maka itu jadi bagus. Kalau merah-merah ini artinya haki atau buang kiri atau ada yang jualan. Jadi yang bagus adalah berwarna hijau-hijau ya, dan grafiknya semakin meningkat itu yang oke. Untuk selis, secara closing sih masih oke, karena walaupun dia merah-merah kecil, tapi nggak ada yang gede-gede banget, nggak ada yang di atas rata-rata. Grafiknya juga masih menanjak, jadi mudah-mudahan bisa lanjut. Secara 5 menit ini pun dia di sini ada supportnya ya, 260. Jadi selama dia masih berada membuat tren secara up, itu masih bagus. Kita selanjutnya SRTG. SRTG ini cukup menarik karena ada foreign flow nih. Coba kita lihat ya. Untuk SRTG, momentumnya memang masih berupa titik pink sih, tapi mulai ada yang berwarna biru langit. Jadi kita bisa tarik support sebelah sini, tuh ya. Dia sudah generate by system di sebelah sini. 2568 dibuletin aja sesuai dengan fraksi, dan resistnya, ini ada resist juga sih ya, MA 200 yaitu 2780. Karena itu, buy on weakness aja. Pixelnya sih bagus, momentumnya oke, volumenya juga oke. Buy on weakness ini ada support 2710 atau support hari ini yaitu 2660 atau low hari ini. Selama dia masih di atas 2660 artinya dia membuat higher low, itu masih oke ya. Dengan apalagi kalau besok dia bikin higher high lagi artinya bagus. Garis kalau support trennya di sini 2568 dibuletin aja. Kita lihat foreign flow-nya tuh. Keren banget. Jadi mudah-mudahan dia bisa at least ke sini nih 2820 atau ke atasnya lagi. Mudah-mudahan. Selanjutnya auto waktu itu saya ada bahas, kayaknya nggak ada ya. Oh, saya kayaknya share-nya di room member sih. Di room member akhirnya hari ini breakout. Breakout. Sayangnya volumenya nggak gede-gede banget. Kalau waktu itu, kalau hari ini volumenya segede ini, maka jadinya keren banget. Cuma hari ini ya oke lah, masih di atas rata-rata. Momentumnya ada lagi, sudah mulai ada lagi. Mudah-mudahan semakin meningkat dan bikin higher high. Kalau mau entry, maka buy on weakness aja. VWAP 1560, closing 1575. Support win line itu di 1518 nih di buletin ya, sesuai dengan fraksi. Kita gunakan low hari ini aja nih, 1520. Karena selama dia masih di atas 1520, artinya dia masih bikin higher low, itu masih oke. Jadi buy on weakness aja. Di sini juga ada support ya, di area situ, area breakout-nya. Dengan resist selanjutnya, yaitu 1585 dan 1665. Ini volumenya sudah mulai liquid nih. Rata-rata transaksi udah di 6,6 miliar. Mudah-mudahan dia masih terus bikin uptrend. Selanjutnya NICL. Oh, sebentar. Auto kita coba cek ya. Ada foreign nggak? Nggak ada yang masif-masif banget sih. Oke, kita lanjut ke NICL. NICL, momentumnya sih masih oke, volumenya lumayan ya, rata-ratanya meningkat, jadi mudah-mudahan semakin liquid, jadi semakin serius, jadi agak long term lah naiknya, mudah-mudahan.
Yang penting dia masih membentuk higher high, masih di atas garis win line, masih di dalam channel up, itu masih oke. Kemarin memang sempat agak serem ya, dia candle bearish dengan volume yang besar, tapi sebenarnya masih higher high. Ini low-nya, kalau ini sekarang dia lagi candle inside bar. Sehingga kalau teman-teman mau spec buy untuk NICL ini, misalnya baru mau entry ya, wait and see dulu. Kalau yang udah ada yang punya, karena saya bahas NICL ini udah berapa hari nih? Udah dari tanggal 28. Nah, kalau sudah ada yang entry dari tanggal 28, maka jangan lupa pasang trailing stop ya. Happy cuan untuk teman-teman. Kalau ada yang cuan, jangan lupa komen di bawah supaya teman-teman yang lain juga semangat nih untuk cari cuannya. Dan pasang trailing stop aja. Yang baru mau entry, maka sebetulnya agak high risk. Paling nanti wait and see dulu. Barangkali dia mau zigzag di dalam channel ini. Kalau dia misalnya turun ke bawah, dia jebol dari low kemarin, atau dia closing di bawah 117, sebentar. Low kemarin berapa ya? Coba kita cek dulu deh. NICL 115. Kalau dia closing di bawah 115, maka sebaiknya teman-teman sudah exit ya, atau taking profit dulu. Nanti wait and see lagi nih di area support trend atau di garis win line-nya, yaitu 108. Itu ada. Garis win line-nya di 110, beda satu tick aja sih ya. Jadi teman-teman wait and see dulu. Kalau di area sini dia mantul, maka teman-teman bisa spec buy lagi. Oke. Resistnya kita gunakan high kemarin juga, yaitu 130. Selama dia bergerak di dalam sini, maka teman-teman bisa tektokan dulu. Akan lebih bagus kalau dia mampu break ya dari 130. Artinya dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Jadi buy on weakness aja. Jangan lupa pantau-pantau VWAP-nya. Kalau mau spec buy, maka bisa di area VWAP-nya ya. Selanjutnya setelah NICL, BSSR. Nah, BSSR di sini ya ada momentum, sebetulnya sinyalnya udah dari beberapa candle lalu sebetulnya berarti. Dari sejak dia muncul momentum pixel hijau-hijau dan dia berada di atas garis win line. Belinya juga buy on weakness, jadi mudah-mudahan ketika dia mendekati area win line ini ada yang spec buy nih. Kalau udah ada yang spec buy, maka jangan lupa pasang trailing stop ya. Hari ini dia breakout dengan volume juga, momentum masih meningkat, pixel masih bagus, maka tinggal hold aja. Yang mau spec buy artinya buy on weakness aja. Support 4410, garis win line 4282. Si BSSR ini tadi saya sempat lihat RTI, jadi dia biasanya ada pembagian dividen di bulan 1 atau di bulan 5. Jadi barangkali kenaikannya ini dipicu karena biasanya investor ingin ini ya, memanfaatkan momen untuk pembagian dividen ini. Bagi trader sebaiknya sih tidak mengharapkan dividennya, kecuali teman-teman memang investor. Kalau trader biasa sih tidak mengharapkan dividen ya. Ini coba dihitung dulu dividennya gede nggak? Worth it nggak? Kalau biasanya saya sih nggak ngarepin dividen. Jadi begitu menjelang mendekati dividennya, misalnya satu hari sebelum dividen, biasanya sih akan taking profit. Dengan resist selanjutnya itu di 4840. Kalau di sini dia nggak bisa breakout, maka jangan lupa untuk taking profit juga ya. Support sudah, resist sudah. Oke. Karena nggak begitu banyak saham-saham yang menarik sebetulnya. Sahamnya banyak yang volatil. Jadi saya agak khawatir sebenarnya nih. Nggak ada yang gimana-gimana banget. Mudah-mudahan teman-teman jangan terlalu agresif dulu sambil menunggu ini ya, momen-momennya apakah nanti indeksnya masih mampu bertahan nggak nih di area sideways atau malah downtrend. Lalu untuk, ini kan memang udah Desember ya, apakah ada wind rest? Nggak selalu ya, biasanya kadang-kadang waktu itu berapa kali tuh, ada 2 kali kalau nggak salah, nggak ada window dressing juga. Jadi jangan diharapkan bahwa selalu ada window dressing. Kita tetap selalu mengutamakan price action atau pergerakan harga. Kalau memang tidak ada window dressing, maka ya udah, kita jangan paksain juga ya. Kalau marketnya berkata lain, maka kita nggak bisa melawan market. Kita cari aja saham-saham yang memang lagi bergerak uptrend. Kalau sideways, maka tetap ya, bangun support, sell on strength, kita fast trading aja. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya akses ke fitur-fitur Wisdom and Invest, jangan lupa bisa dicari lagi saham-saham lainnya. Barangkali teman-teman bisa mendapatkan
saham lain yang lebih menarik daripada yang udah saya share di bawah. Kalau ada yang menarik, jangan lupa untuk komen ya di bawah. Barangkali bisa berbagi rezeki dengan teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman semuanya cuan. Amin. Thank you ya.